Baik, kita mulai kuliah kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hmm, Selamat pagi semuanya. Kita masuk di minggu terakhir ya, materi terakhir yang akan saya berikan pada mata kuliah ya, pengelolaan dan rekayasa tenaga air ya. Jadi kita akan masuk kepada bab terakhir yang eh, temanya adalah integrasi energi terbarukan hibrida. Ya, jadi sesuai namanya, jadi nanti ada beberapa energi terbarukan yang dikombinasikan ya, namanya hybrid gitu. Nah, ini merupakan inovasi dan aplikasi untuk masa depan. Ya. Baik, yang pertama nanti materi kuliah yang akan saya sampaikan ya tentang energi terbarukan hibrida ini ya. Yang pertama adalah tentang konsep dasar energi terbarukan hibrida ya. Mulai dari definisi, kemudian klasifikasi dan prinsip kerja sistem energi hibrida. Kemudian subbab kedua tentang PLTS ya, pembangkit listrik tenaga surya terapung. Ya, ini sebagai salah satu sumber energi terbarukan dan nanti akan diintegrasikan dengan waduk. Dalam hal ini waduk sebagai PLTA ya, membangkit listrik tenaga air. Jadi ada dua energi terbarukan, PLTS dan PLTA. Nah, di sini nanti akan kita melihat bagaimana teknologi floating solar dan integrasinya dengan PLTA. Nah, yang kita sebut sebagai hybrid energi terbarukan atau energi terbarukan hibrida. Ya, kemudian kita lihat regulasi dan keamanan bendungan. Ini penting ya. Teknologi ya tanpa regulasi dan tidak memperhatikan keamanan itu nonsens ya. Oleh karena itu perlu ada batasan regulasi dan analisis risiko teknis dari implementasi energi terbarukan hibrida ini. Kemudian yang terakhir adalah tentang digitalisasi dan smart grid ya. Bagaimana sekarang era digitalisasi, era AI begitu. Kemudian ada sistem grid ya. Grid itu sistem penyediaan energi ya. Nanti ada on grid, ada off grid ya. Jadi seperti apa nanti akan kita lihat. Yang sekarang ya selain on grid dan off grid nanti ada juga kita buat namanya smart grid. Nah, ini adalah bagian dari modernisasi jaringan listrik dan sistem kontrol cerdas ya. Baik, kita masuk di materi yang pertama tentang konsep energi terbarukan hibrida ya. Apa itu sistem energi terbarukan hibrida? Ini merupakan kombinasi ya, namanya combination ya, kombinasi dari dua atau lebih sumber energi terbarukan yang diintegrasikan dalam satu sistem terintegrasi. Ya, dilengkapi dengan komponen kontrol dan manajemen energi bersih. Ya, jadi ini adalah konsep dari sistem energi terbarukan hibrida. Sesuai namanya ya, hybrid ya. Kalau kita ada kendaraan hibrid, biasanya dia ada sumber energinya dari listrik, ada dari BBM begitu. Ya. Nah, di sini ya sistem energi terbarukan hibrida definisinya sudah jelas saya kira. Ya, ini ya sinergi komplementer. Jadi apa sinergi komplementer adalah menggabungkan karakteristik berbeda sumber energi untuk output yang lebih stabil dan andal. Ya, sesuai namanya komplementer ya. Misalnya contoh di sini ada PLTS apung, kemudian ada waduk, ya ada bendungan. Nah, di sini kita dapat daya ya pada siang hari ya mungkin lebih optimal. Tapi kalau di malam hari ini tidak ada daya. Nah, ketika malam hari nanti kita bisa menggunakan daya dari PLTA. Nah, disebut sebagai sinergi komplementer. Ataupun sebaliknya, ketika siang hari nanti energi yang disalurkan ini ya bisa dipakai misalnya untuk menggerakkan pompa yang ada di sini. Ya, jadi ini adalah sinergi komplementer.
Nah, di sini dengan sistem energi terbarukan hibrida akan mendapatkan efisiensi yang lebih optimal, meningkatkan kapasitas faktor hingga 30 sampai 50% dibanding sistem tunggal yang hanya 15 sampai 25%. Kemudian bisa diintegrasikan dengan manajemen cerdas, di mana sistem kontrol otomatis ini mengalokasikan kontribusi setiap sumber berdasarkan kondisi real time. Nah, di sini era digitalisasi AI bisa masuk dalam manajemen cerdas. Kemudian keberlanjutan ya, yang perlu diperhatikan adalah mempercepat transisi menuju sistem energi nol emisi karbon ya, benar-benar energi bersih gitu ya. Jadi targetnya adalah nol emisi karbon dengan pemanfaatan ruang yang efisien ya. Karena kita lihat dengan ruang yang sudah ada, genangan air ini menjadi ruang tempat PLTS apung ya. Tidak harus membuka lahan yang lain gitu. Ya, jadi ini aspek keberlanjutan sangat diperhatikan. Kemudian fokus utamanya adalah integrasi PLTS terapung dengan PLTA waduk ya, seperti ini ya gambarnya. Ya, menjadi inovasi strategis untuk meningkatkan bauran ya energi tanpa memerlukan pembebasan lahan baru ya. Jadi cukup ya di area yang sudah tersedia ini gitu. Ya, seperti ini. Nah, kemudian klasifikasinya sistem hibrida ini ada namanya klasifikasi berdasarkan sumber energi ya. Ada yang disebut sebagai solar hybrid ya. Solar hybrid, maaf, solar hydro hybrid. Di sini kombinasi energi surya dan tenaga air ya, hydro solar. Jadi solar hydro, jadi energinya dari radiasi matahari dan hydro dari air ya. Ini sumber energinya kalau sebut hybrid. Kemudian ada solar wind hybrid, berarti sumbernya dari angin dan dari radiasi matahari. Kemudian solar biomass hybrid, berarti ini dari kombinasi matahari dengan biomasa. Kemudian ada multi energy hybrid ya. Kalau multi berarti kombinasi tiga atau lebih dari sumber energi ya, tidak hanya dua ini tapi multi. Misalnya solar hydro plus wind, solar hydro plus biomass. Nah, ini multi energy hybrid. Kemudian dari sistem penyimpanan ada tanpa penyimpanan, artinya langsung dimanfaatkan. Sistem terhubung langsung ke jaringan listrik. Kemudian ada juga dengan penyimpanan, artinya dia bisa menyimpan energinya menggunakan baterai atau sistem penyimpanan lainnya ya. Misalnya apa? Misalnya apa kapasitor atau apa ya istilahnya ya, generator dan seterusnya ya untuk menyimpan energi. Atau PLTA sebagai penyimpanan ya, menggunakan waduk sebagai baterai alamiah. Ini dari sisi penyimpanan. Kemudian untuk jaringannya ada jaringan grid connected ya artinya terhubung dengan jaringan listrik utama atau dalam bahasa umum itu ini on grid. Ya, jadi kalau on grid itu biasanya terhubung dengan jaringan listriknya PLN. Ya, jadi harus di apa eh, berikan kepada sana ke PLN. Nanti baru PLN yang akan mendistribusikannya. Atau ada off grid. Off grid itu jaringannya berarti dia stand alone, artinya dia beroperasi mandiri tanpa jaringan ya tergantung dari jaringan listriknya PLN. Ada juga yang mini grid ya sesuai namanya mini berarti dia hanya terbatas ya melayani beban terdistribusi dalam area yang terbatas. Nah, ini dari sisi jaringan ya. Jadi ini klasifikasinya sudah jelas ya. Kemudian keuntungan teknis ya dan keuntungan ekonomis ya dari sistem hibrida ini. Kita lihat bagaimana keuntungan teknis ya. Keuntungan teknisnya itu adalah apa yang penting adalah peningkatan kapasitas faktor. Ya, kombinasi sumber energi ini meningkatkan rasio produksi energi aktual hingga 30 sampai 50%. Jadi ada peningkatan kapasitas energi. Kemudian perbaikan kualitas daya.
Di sini reduksi fluktuasi tegangan ya dan frekuensi untuk stabilitas jaringan yang lebih baik. Kemudian peningkatan keandalan sistem ya, semakin andal sistemnya ya karena apa redundansi sumber energi mengurangi risiko kegagalan total sistem. Ya jadi ada backup. Kemudian fleksibel operasionalnya ya kemampuan adaptasi terhadap perubahan permintaan dan kondisi lingkungan ya dia fleksibel. Karena apa? Karena sumbernya banyak. Nah, gitu ya. Atau minimal lebih dari satu ya sehingga dia ya bisa adaptasi terhadap permintaan dan kondisi lingkungan ya yang mungkin sangat berfluktuasi. Kemudian keuntungan ekonomis ada penurunan biaya energi. Ya, yang kita sebut biaya energi itu adalah LCOE, Leveling Cost of Energy. Jadi ini singkatannya Levelized Cost of Energy. Maksudnya apa? Maksudnya berapa rupiah per kWh. Ini disebut sebagai biaya energi. Nah, dengan adanya sistem hibrida ini, ya tentu per kWh-nya itu lebih murah. Ya, karena apa? Pemanfaatan infrastruktur bersama ini akan mengurangi biaya investasi per unit energi, ya per kWh-nya. Kemudian optimalisasi aset, ya, peningkatan utilisasi infrastruktur yang sudah ada untuk efisiensi maksimal. Jadi kita bisa gunakan permukaan waduk ya untuk sumber PLTS sehingga kita tidak perlu apa menambah infrastruktur yang lain ya cukup yang ada ya kita manfaatkan sehingga lebih optimal pemanfaatan asetnya. Kemudian bisa mengurangi biaya transmisi ya karena produksi energi dekat dengan pusat beban yang mengurangi kebutuhan transmisi jarak jauh. Kemudian ujung-ujungnya ekonomi itu adalah pendapatan meningkat, ya, pendapatan tambahan. Potensi pendapatan dari jasa layanan pendukung, ya, jaringan, ya, ancillary services. Ya, ini adalah keuntungan ekonomi dan ini keuntungan teknisnya. Nah, ini kondisi EBT ya, energi baru dan terbarukan, ya, sebagai ikut tahun 2025 ya, tahun lalu. Kita lihat memang yang paling apa dominan kapasitasnya megawattnya itu adalah PLTA, diikuti bioenergi, diikuti panas bumi, kemudian PLTS tadi ya, kemudian ada batu bara gasifikasi dan PLTB ya. Jadi ini adalah beberapa energi baru dan terbarukan ya. Ingat ini ya, ini yang baru terbarukan ya, bukan apa namanya. Di sini juga ini gasifikasi ya, bukan batu baranya tapi gasifikasinya. Nah, ini analisis bauran EBT ya. Bauran EBT saat ini mencapai 16,32% pada semester satu ya. Masih di memang ini targetnya 19 ya, baru tercapai 16,32. Artinya belum mencapai target ya. Kemudian potensi EBT ini ingat besar sekali ya, 3.687 gigawatt dan ini baru terpakai 0,4%, masih kecil. Kemudian RUPTL ya tahun 2025 sampai 2034 ini ditargetkan 69,5 ya, hampir 70 gigawatt ya dengan 76% dari ini adalah EBT ya, energi baru dan terbarukan ya, mungkin dari sini nanti. Dari data ini bisa kita simpulkan ya terdapat gap signifikan antara potensi dan utilisasi EBT Indonesia ya. Jadi potensinya tadi ya kita lihat ini baru ya sebegini besarnya potensinya tapi yang dimanfaatkan masih mungkin belum ada 10%-nya ya kurang lebih 10 baru 10%-nya ya kalau dikatakan ini 0,4 malah oh enggak ya maaf ya benar 0,4 ya kecil ya karena ini kan 69 ya ini 3.687 ya sangat kecil ya jadi memang ini sangat kecil ya. Nah, terdapat gap tadi ya, signifikan potensi dan utilasi sistem hibrida ini dapat mempercepat ini mencapai target ini tanpa apa melalui optimalisasi infrastruktur existing. Ah, jadi pentingnya ya bagaimana masih ada potensi besar yang bisa kita manfaatkan untuk energi baru dan terbarukan.
Oke, ini kasus ya, kasus untuk PLTA terapung. Ya, konsep dasarnya seperti ini. Kita sebut sebagai floating photovoltaic ya, VPV ya. PLTS terapung adalah inovasi teknologi yang memungkinkan pemasangan panel surya di atas permukaan perairan, ya, seperti ini ya. Baik itu waduk ataupun danau ataupun kolam sebagai solusi keterbatasan lahan, ya. Apa tujuannya? Tentu tujuannya adalah yang pertama efisiensi lebih tinggi. Nanti air berfungsi sebagai pendingin alami ya, sehingga meningkatkan efisiensi ya. Untuk PLTS ini adalah 10 sampai 15%. Kemudian bisa mengurangi penguapan ya. Kalau musim kering kita butuh air ya. Kalau ini bisa menguap terus-menerus tentu akan mengurangi volumenya bahkan sampai kering. Sehingga dengan adanya penutup dalam hal ini adalah floating photovoltaik, maka akan mengurangi penguapan sampai 70% dari area yang tertutupi. Ya, jadi air yang hilang bisa dikurangi. Penghematan lahan jelas ya, karena kita ini memanfaatkan permukaan air yang sudah ada ya. Menghilangkan kebutuhan pembebasan lahan baru ya, tidak harus ada apa pembebasan lagi. Kemudian stabilitas jaringan ya, karena integrasi dengan PLTA ini menciptakan sistem penyimpanan energi alamiah yang fleksibel ya. Indonesia kita lihat memiliki PLTS terapung ini mencapai 28,4 gigawatt dari 783 lokasi badan air ya. Kini ya, kemudian keunggulan PLTS ya, tadi sudah disinggung sebenarnya ini diulangi lagi. Tadi efisiensinya meningkat, kemudian pengurangan penguapan tadi juga sudah dibahas, penghematan lahan juga, kemudian stabilitas jaringan juga sudah dibahas ya. Jadi empat ini sudah dibahas tadi di slide sebelumnya. Yang paling penting di sini adalah sinergi optimal. Integrasi PLTS terapung ya dengan PLTA menciptakan sistem hibrida yang tidak hanya meningkatkan efisiensi energi, tetapi juga mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya air dan lahan secara berkelanjutan. Ya, jadi ya, ya. Nah, ini komponen ya teknologi PLTS terapung. Ya, ini salah satu contohnya kalau nggak salah mungkin di Cirata ya. Nanti kita lihat selain ya. Komponen utamanya ada struktur mengapung ini ya, float ya, pelampung HDPE yang menahan panel surya dengan daya apung memadai dan tahan korosi. Ya, jadi ada HDPE ya. Kemudian ada sistem jangkar mooring atau sistem jangkar atau mooring ini sistem penahan posisi yang dapat beradaptasi dengan fluktuasi muka air waduk ya. Jadi ada ada jangkarnya atau mooringnya. Kemudian panel surya jelas ya, modul fotovoltaik ya dengan frame diperkuat dan sistem penyegelan tambahan untuk lingkungan perairan ya. Kemudian ada kabel air bawah air ya, kabel bawah air ya, kabel berfungsi khusus dengan eh, treatment, ada isolasi dan pelindung untuk menyalurkan energi ke daratan. Nah, integrasi sistem ini semua komponen tadi ini dirancang ya bekerja untuk sinergis dalam lingkungan perairan dengan mempertimbangkan faktor keamanan, durabilitas ya dan efisiensi operasional jangka panjang. Ya. Nah, ini contoh status atau contoh kasus ya PLTS terapung di Cirata. Ya, di sini ada sampai 192 ya megawatt ya kapasitas yang terpasang. PLTS terapung ini terbesar pertama di Asia Tenggara dan yang ketiga di dunia ya di Waduk Cirata di Jawa Barat. Ini kalau berkesempatan bisa berkunjung ya ke sana ya. Luasnya mencapai 250 hektar. Ini luas instalasi panel surya saja yang mengapung. Ya, kemudian dia mendapatkan potensinya 300 gigawatt hours ya tahun per tahun ya produksi listrik hijau tahunan ya.
Kemudian mitigasi karbonnya ini per tahun bisa ya dikurangi 214.000 ton CO2. Dampak dan manfaatnya ya, proyek ini mampu memasok listrik untuk 50 ribu rumah dan mengurangi penguapan waduk hingga 70.000 meter kubik per tahun. Ya. Sekaligus menjadi benchmark untuk pengembangan PLTS terapung skala utilitas di Indonesia. Ini sebagai contoh ya. Nah, ini integrasi PLTS PLTA hibrida ya. Sekarang kita lihat ya. Tadi contohnya adalah PLTS terapung dan PLTA akan menciptakan satu sistem hibrida yang memanfaatkan komplementar komplementaritas ya. Ini agak susah meleja nih. Komplementaritas sumber daya untuk menghasilkan output energi yang lebih stabil dan andal. Nanti ada pola diurnal ya, pola hariannya. PLTS ini memproduksi energi maksimal di siang hari, sedangkan PLTA mengurangi operasi untuk menghemat air waduk. Pada malam hari, ya, saat malam hari atau saat awan tebal, PLTA dapat cepat meningkatkan produksi untuk mengkompensasi penurunan output dari tenaga surya. Ini namanya efek komplementari ya. Kemudian manajemen basis beban dinamis, di mana sistem kontrol cerdas mengalokasikan kontribusi berdasarkan permintaan beban dan kondisi cuaca real time. Ya, jadi manajemen itu ya lebih dinamis ya, karena sumbernya lebih dari satu tadi kan, air dan radiasi matahari. Sehingga akan menciptakan stabilitas jaringan ya. PLTA berperan sebagai penyangga fluktuasi daya surya dengan kemampuan ramp up cepat. Ya, hasilnya waduk berfungsi sebagai baterai alamiah yang menyimpan energi dalam bentuk air, memberikan fleksibilitas operasional tinggi untuk sistem hibrida. Ya, jadi saling mendukung ya seperti itu. Nah, ini regulasi dan batasan keamanan. Jadi kita itu ada regulasi menurut Permen PUPR tahun 2023 ya, nomor 7 tahun 2023. Di sini ternyata ada batasan waduk ya. Jadi maksimal itu hanya boleh 20% luas permukaan waduk pada muka air normal yang boleh digunakan untuk PLTS terapung. Artinya apa? Artinya tidak sembarangan ya, tidak boleh semuanya ditutupi dengan fotovoltaik. Ya kenapa? Ya karena nanti bisa mengganggu, bisa jadi ekosistem perairan yang ada di bawahnya. Ya, karena tertutupi ya oleh apa solar panel ini. Sehingga dikatakan maksimal itu hanya 20%. Nah, jika melebihi ada prosedur khusus. Ya, jika melebihi 20%, ya, wajib mendapatkan kajian teknis dan rekomendasi dari ada namanya KKB ya, Komisi Keamanan Bendungan. Ya, jadi kalau memang lebih ya, saya nggak tahu mungkin di Cirata ya karena dia gede, jadi lebih dari 20%, maka harus ada yang kita sebut sebagai izin teknis dari KKB ya, Komisi Keamanan Bendungan. Kenapa ini harus dibatasi? Yang pertama untuk menjaga fungsi utama waduk sebagai penampung air dan operasional waduk atau operasional bendungan. Yang kedua, memastikan sirkulasi air, oksigenasi yang memadai untuk ekosistem perairan. Ya, jadi memang diperhatikan ya ekosistem perairannya ya. Jangan sampai dia tidak mendapatkan oksigen ataupun udara apa sirkulasi airnya ya karena semua tertutupi oleh solar panel misalnya. Kemudian mengurangi risiko gangguan terhadap keamanan dan stabilitas struktur bendungan. Karena mau nggak mau ini akan mempengaruhi ya beban dari bendungan. Ya sehingga untuk mengurangi risiko dibatasi maksimal 20%. Kemudian meminimalkan dampak ekologis terhadap habitat dan keanekaragaman hayati perairan. Ya. Persyaratan wajib ya setiap proyek PLTS terapung harus melalui analisis risiko teknis yang komprehensif
yang mencakup risiko korosi sistem tambat, dampak kualitas air, dan gangguan ekosistem perairan sebelum mendapat persetujuan. Artinya apa? Artinya ada studi awal, ya, memang tidak mengganggu sistem yang ada ya, apalagi ekosistem dan kualitas airnya, ya. Nah, ini beberapa analisis risiko teknis yang bisa terjadi ketika menggunakan solar panel atau fotovoltaik ya di apa waduk atau bendungan ya. Yang pertama adalah risiko korosi, potensi dampak ya, kegagalan struktural sistem jangkar tadi karena dia ada korosi sehingga bisa strukturnya misalnya rusak sehingga gagal. Kemudian lepasnya panel dari posisi yang ditentukan, kemudian kerusakan infrastruktur bawah air. Nah, strategi mitigasinya apa? Adalah kita menggunakan materi yang kuat dan ringan, yaitu stainless steel grade 316. Ini sudah teknis sekali. Kemudian sistem pelapisan katodik untuk komponen bawah air ya. Kemudian ada infeksi rutin ya dan penggantian preventif. Kemudian ada material komposit fiber untuk komponen non-struktural. Kemudian untuk kualitas airnya biasa terjadi kontaminasi ya yang bisa bersumber dari bahan yang isolasi atau teflon. Kemudian pelindung panel mengandung silikon, cairan pendingin sistem inverter dan juga pelumas sistem mekanis ya. Ini yang bisa menjadi sumber kontaminan terhadap kualitas air. Nah, sistem proteksinya ya desain pelindung bawah panel untuk menampung kebocoran. Ada pelindungnya. Kemudian bahannya yang ramah lingkungan dan tersertifikasi ya, tidak lagi menggunakan mungkin silikon. Sistem deteksi kebocoran otomatis ya untuk mendeteksi awal ya kebocoran. Kemudian pengawasan kimia rutin dan responnya cepat. Ini sistem proteksi untuk meminimalisir kontaminasi. Kemudian dampak pada ekologis yang harus diperhatikan bisa jadi ada penurunan DO karena tertutupi oleh solar panel tadi. Kemudian bisa juga menurunkan suhu akibat modifikasi cahaya. Nah, cahayanya tertahan oleh solar panelnya ya sehingga di bawah tidak mendapatkan cahaya sehingga suhunya akan berubah. Kemudian ada gangguan pergerakan biota perairan ya dan juga perubahan komposisi planktonnya. Ya karena dia tidak bisa mendapatkan kondisi yang optimal di lahan. Oleh karena itu konservasinya ya untuk mitigasinya ada konservasi habitat di mana desain panel dengan spacing yang memadai, ya zona terbuka untuk sirkulasi udara dan cahaya, pemantauan rutin parameter kualitas air, dan juga program mitigasi ekologis dan restorasi habitat. Kalau kita lihat di sini, ya gambar saya mau dinari. Di sini ada space ya, tidak berdempetan. Ya, lihat ya di sini semuanya ada space. Ya, zona terbuka untuk sirkulasi udara dan cahaya. Nah, itu ya. Ini adalah ya. Oke, sekarang masuk ke modernisasi ya. Sekarang era digitalisasi ada namanya smart grid ya. Tadi kita sudah tahu ada on grid, ada off grid. Nah, sekarang ada lagi smart grid ya. Smart grid merupakan sistem jaringan listrik cerdas ya. Sesuai namanya ya, grid ini maksudnya jaringan listrik yang cerdas yang mengintegrasikan teknologi digital untuk mengoptimalkan distribusi energi terbarukan dan meningkatkan efisiensi operasional. Nah, beberapa teknologi smart grid yang bisa dipakai dalamnya ada monitoring real time, ya, pemantauan kondisi jaringan secara real time dengan sensor IoT dan sistem SCADA terintegrasi. Kemudian load balancing otomatis ya, jadi penyeimbangan beban ya dengan otomatis ya, menyeimbangkan beban otomatis untuk mengakomodasi fluktuasi energi, ya baik dari PLTS maupun PLTA. Kemudian ada prediksi permintaan ya, bisa menggunakan algoritma machine learning ya untuk menduga ya, mengestimasi permintaan energi ya sehingga bisa dilakukan
pengaturan yang lebih baik. Ya, di sini machine learning bisa dipakai untuk prediksi permintaan energi dan optimasi produksi hibrida. Kemudian ada grid resilient, ya, peningkatan ketahanan jaringan, ya. Jaringan dengan cara self healing capability dan isolasi gangguan otomatis. Ya, PLTN telah mengimplementasikan smart grid sistem di Jawa Bali dengan target 100% sampai 2030 dalam mendukung tadi integrasi 23% energi terbarukan dalam bauran energi nasional. Ya, ini yang ada di Indonesia ya. Jadi ini sudah mulai masuk smart grid. Kemudian kita lihat pertumbuhan dari proyeksi pertumbuhan dari kapasitas energi badan terbarukan, ya kita lihat di sini. Lalu yang biru hijau ini yang kapasitasnya. Yang di sini adalah sumbu Y sekunder adalah baurannya dalam bentuk persentase. Kita lihat dari 2025 sampai 2030 ada peningkatan yang cukup signifikan ya, dari 16% sampai 30%. Ya, atau dari kapasitas 400 target ya sampai kurang lebih 1.900 atau mendekati 2.000. Ya, dikatakan Indonesia menargetkan buat peningkatan kapasitas energi terbarukan hibrida secara signifikan dalam 5 tahun ke depan ya untuk mencapai 23% bauran energi terbarukan pada tahun 2025 dan meningkat ya menjadi 31% pada tahun 2030 ya. Jadi dari 23 ya menjadi kurang lebih 31%. Nah, karena itu nanti ada target PLTS terapung ya, yang targetnya 2000 megawatt yang terpasang di 259 waduk dengan investasi kurang lebih 28 triliun ya, besar sekali ya. Kemudian semi hibrida ya integrasi 15 gigawatt kapasitas hibrida PLTS PLTA untuk stabilitas grid nasional. Kemudian mulai modernisasi ya masuk ke smart grid di mana 70% ya jaringan distribusi untuk mendukung integrasi energi terbarukan. Kemudian mitigasi emisi ya reduksi kurang lebih 304 juta ya 314 juta ton CO2 kumulatif melalui transisi energi hibrida ya. Jadi ada penurunan emisi. Sebagai target strategis ya menjadikan Indonesia sebagai hub energi terbarukan hibrida di Asia Tenggara dengan teknologi PLTS terapung, terdepan dan sistem grid yang terintegrasi penuh gitu. Ini target 2030 ya. Oke, sebagai kesimpulan dan rekomendasi ya dari untuk poin kunci tadi ada sinergi komplementer ya dengan energi terbarukan hibrida ini ya. PLTS bisa dikomplementerkan dengan PLTA dalam menciptakan sistem yang stabil dan efisien dengan waduk sebagai baterai alamiah. Kemudian potensi ya hibrida ini cukup besar ya. PLTS sendiri saja punya potensi 28 sampai 4 gigawatt yang terapung ya di 783 badan air dengan regulasi yang mendukung. Kemudian keamanan harus terjamin ya batasan tadi luas yang tertutupi oleh solar panel itu maksimal 20% dari luas waduk, memastikan keseimbangan antara produksi energi dengan keamanan bendungan. Kemudian yang terakhir ada digitalisasi kunci ya di mana smart grid ya sistem monitoring real time esensial untuk optimasi operasional. Kemudian rekomendasinya ya percepatan implementasi ya prioritaskan pengembangan PLTS terapung di waduk-waduk PLT existing dan maksimalkan sinergi ya. Jadi tidak perlu membuat PLTS yang baru, cukup di PLTA yang eksis. Pengembangan SDM ya, investasi dalam pelatihan teknis dan transfer teknologi untuk membangun kapasitas lokal. Kemudian kolaborasi stakeholder ya, koordinasi lintas kementerian dan kemitraan publik swasta untuk percepatan proyek. Kemudian riset berkelanjutan ya, lanjutan R&D untuk inovasi teknologi dan mitigasi dampak lingkungannya. Nah, ini beberapa contoh kasus PLTS terapung ya, tadi katakan yang terbesar di Asia Tenggara dan nomor 3 di dunia. Kapasitasnya sampai 145 megawatt, luas area 250 hektar, lokasi di Waduk Cirata dengan panel uninya itu ada 300.000 ya. Ini lihat nih yang kecil-kecil ini ada 300.000. Ini bisa mengurangi emisi
ya CO2 emisi karbon sebesar 111 ribu ton per tahun. Ya, cukup besar ya sekarang ya. Dengan konservasi air ya bisa mengurangi penguapan waduk tadi 70 ribu meter kubik per tahun. Dan di sini bisa menciptakan lapangan kerja ya, kurang lebih 1.500 pekerja plus 100 pekerja operasional. Ya, yang 1.500 ini pekerja konstruksi yang bangun ini. Kemudian untuk operasionalnya paling tidak butuh 100 orang. Dampak strategisnya ya membuktikan viabilitas integrasi PLTS terapung dengan PLTA existing menjadi model replikasi untuk lebih dari 65 waduk PLTA di Indonesia. Oke, nah ini beberapa inovasi teknologi masa depan yang bisa dikembangkan. Tadi sudah disinggung ya, smart grid, ada AI, power energy management, di mana sistem manajemen energi nanti berbasis AI untuk optimasi produksi dan distribusi energi hibrida secara real time. Kemudian prediksi cuaca dan produksi energi akurat ya 90-95%-nya karena kita pakai AI. Kemudian optimasi otomatis switching sumber energi. Kemudian advanced energy storage ya, teknologi penyimpanan energi generasi baru dengan solid state baterai dan sistem pump hydro storage terintegrasi, di mana kapasitas penyimpanan ini 10 kali lebih besar dengan efisiensi round trip sampai 90%. Kemudian pemanfaatan IoT dan digital twin ya, dengan memanfaatkan IoT dan digital twin teknologi ini untuk monitoring dan simulasi sistem energi hibrida. Ada beberapa sensor ya, bisa dimonitor 24 jam, 7 hari per minggu. Digital twin untuk simulasi operasi. Kemudian ada green hydrogen integration, ya, di mana integrasi produksi green hydrogen untuk menggunakan surplus energi dalam sistem PLTS, PLTA hibrida. Di mana elektrolisis surplus energi terbarukan untuk menyimpan energi dalam jangka panjang. Kemudian roadmap-nya tadi ya implementasi energi hibrida ini hibrida cerdas dengan kapasitas 100 gigawatt energi terbarukan mencapai net zero emission di sektor kelistrikan. Jadi ini penting ya energi baru dan terbarukan. Ya tidak hanya tergantung pada minyak BBM ya. Oke, saya kira itu materi yang saya sampaikan. Sebelum saya akhiri, saya share dulu modulnya ya untuk bisa kita kerjakan nanti tugasnya seperti apa. Nih, saya share dulu. Ini modul pembelajarannya ya, pertemuan 15 ya, di mana inovasi dan integrasi energi masa depan ya. Contohnya tadi sudah kita bahas integrasi PLTS terapung dengan waduk ya, PLTS, PLTA terapung. Ini keuntungannya bisa efisiensi pendingin, mengurangi penguapan ya, stabilitas jaringan dan seterusnya ini adalah keuntungannya. Kemudian ada batasan regulasi yang keamanan bendungan yang harus kita perhatikan, di mana hanya maksimal 20% ya yang boleh digunakan, maksimal luas 20% yang digunakan untuk PLTS untuk muka air normal. Ya jika melebihi harus ada tadi kajian teknis dan rekomendasi dari KKB. Kemudian perlu ada dampak analisis dampak mitigasi risiko ya, karena ada korosi karena air terus ya, sehingga akan mengganggu strukturnya ya. Terhadap juga ada kekhawatiran terhadap kualitas airnya. Nah, ini perlu dimitigasi. Oke, sudah tadi digitalisasi juga sudah dibahas ya, ada pakai AI, ada AR ya, augmented reality ya, jadi dibahas ya. Bagaimana kita bisa memvisualisasikan komponen internal turbin dan jenerator tanpa harus melakukan pembongkaran fisik. Ya, jadi kita lihat langsung menggunakan augmented reality. Kemudian untuk AI juga bisa dipakai ya untuk load forecasting, predictive maintenance maupun smart grid integration. Nah, kemudian juga tadi ada namanya pemanfaatan saluran irigasi untuk tenaga air. Nah, ini inovasi energi tidak hanya terbatas pada waduk besar, tapi juga pada infrastruktur irigasi yang ada melalui sistem terdistribusi. Jadi ada skema PLTMH ya, mikrohidro irigasi. Jadi memanfaatkan terjunan air pada penggunaan irigasi
Ya kapasitasnya kecil ya, hanya 1 megawatt ya, mikrohidro. Ini tadi harus ada karakteristik operasional ya, ada permen ESDM di mana PLTA pada saluran irigasi diperbolehkan beroperasi dengan faktor kapasitas di bawah 60% ya. Ini kalau tadi kan yang kita bahas baru di waduknya, kalau di saluran irigasi bagaimana? Ini kita pakai permen SDM 4 2020. Nah, contohnya ini proyek contohnya ada di Desa Medewi di Bali, di mana saluran irigasi dengan tinggi terjun 2,24 meter, turbin cross flow-nya untuk menghasilkan daya 3,9 kilowatt. Ya, ini kecil ya memang ya. Kemudian untuk kasus tadi sudah singgung ya, PLTS Cirata, ini sudah dibahas, ya cukup besar, terbesar di Asia Tenggara ya. Ya, sudah. Nah, sekarang ini tugas untuk kalian, tugas terakhir ini ya, evaluasi inovasi sistem hibrida. Gunakan data waduk X dengan luas genangan katakanlah 1.500 hektar dan kapasitas PLT-nya 60 megawatt. Nah, di sini berapa potensi V, VPV, V, FPV ya. F itu adalah fotovoltaik ya, energinya ya. Jadi dari fotovoltaik itu berapa? Yang dikatakan di sini ya, berapa kapasitas maksimal PLTS terapung yang dapat dipasang jika mengikuti batas regulasi 20%. Asumsi 1 megawatt P ya membutuhkan 1,2 hektar. Nah, luas maksimal PLTS adalah 20%, kali ini artinya dia hanya boleh 300 hektar. Nah, nanti bisa menghasilkan berapa watt, megawatt ya. Ya. Jadi kita ini hasilnya ya. Nah, ini potensinya seperti ini. Kemudian juga ada evaluasi lingkungan, ya jelaskan dua risiko utama terhadap kualitas air jika panasnya menutupi sebagian besar permukaan waduk tersebut dan bagaimana cara memitigasinya. Risiko penurunan oksigen terlalit akibat berkurangnya penetrasi cahaya ke air waduk, mitigasi dengan desain panel berjarak agar sirkulasi udara tetap terjaga. Risiko peningkatan suhu air di bawah panel yang dapat berdampak pada biota perairan, mitigasi dengan monitoring rutin dan penggunaan material panel yang tidak menghantarkan panas secara berlebihan. Ini sudah dikasih clue-cluenya ya, nanti silakan dikembangkan ya bagaimana mengevaluasi lingkungan dengan hibrida ini. Kemudian yang terakhir adalah rekomendasi digital, ya usulkan satu aplikasi spesifik AI dalam pengelolaan waduk multiguna untuk menyeimbangkan kebutuhan air antara PLTA dan petani irigasi di musim kemarau. Aplikasi prediksi alokasi air berbasis AI yang memperhitungkan data cuaca, kebutuhan irigasi, dan prediksi beban listrik untuk menjadwalkan pelepasan air secara optimal antara PLTA dan petani. Ya, jadi ini rekomendasi digital yang dibutuhkan. Oke, ini tugasnya ya, silakan dikerjakan. Tugasnya mengikuti perintah di sini, instruksinya. Intinya mengevaluasi inovasi sistem hibrida. Baik, saya kira itu yang saya sampaikan. Selamat mengerjakan ya. Saya kira mata kuliah ini sangat menarik ya. Silakan dipelajari dari awal sampai akhir. Saya kira akan mendapatkan wawasan baru ya, termasuk tugas-tugas yang perlu dikerjakan. Demikian yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.